Ini dia cara bikin iklan di TikTok Ads yang anti boncos. Nah, kalau sebelum ini, gue tahu mungkin ada di antara teman-teman yang masih nanya kayak, gimana sih cara ngiklan di TikTok Ads? Dan kalau misalnya kalian benar-benar butuh tutorial dari awalnya banget, dan maksudnya kayak masih bingung cara-cara awal, gue udah ada video lengkap tentang itu, lo bisa lihat di sini, gitu ya. Nah, kalau di video ini kita bakal bahas lebih ke sedikit strategiknya. Jadi kita bukan bahas tutorial klik per klik ya, klik per klik lu lihat di video yang ini, gitu ya. Nah, gini, setelah orang biasanya udah coba nyobain kliknya gitu, terus nyobain jalan gitu kan, sering banyak banget kasus di mana kayak udah jalan tuh, aduh kenapa ya gua rugi terus, kenapa ya kok iklannya nggak efektif gitu kan, kenapa ya ini keluarnya banyak tapi dapat duitnya nggak ada gitu ya. Nah di video ini, nah gua mau bahas gimana caranya biar keresahan kalian tuh berkurang gitu ya. Ada beberapa hal yang bikin kayak iklan kalian tuh lebih perform gitu ya. Yang pertama yang perlu kalian ngerti adalah variabel iklan tuh ada tiga itu apa? Pertama lo harus ngetes apakah copywriting atau angle lo ngambil cerita bagus apa enggak. Kalau misalnya copywritingnya jelek, angle ceritanya jelek, masalah yang diangkatnya jelek, ya sebenarnya ketika kalian iklan memang kalian susah banget buat dapat bagus. Kenapa? Ya lo ngambil sudutnya aja salah gitu loh. Nah, kedua yang perlu kita lihat adalah kontennya. Dan ketiga, nah yang kita bahas adalah ya gimana buat jalannya sama evaluasinya. Lebih ke klik-ke-kliknya. Gitu ya. Nah, biasanya nih kalau yang gue perhatiin, salah satu yang paling bikin orang itu failed itu dari bagian awal. Bagian awal tuh kita ngomongin antara kayak copywriting dan konten. Kenapa gue bilang ini penting? Karena gini, lu bayangin dulu. Bedanya iklan sama organic post. Ketika organic post, lu bikin satu konten, entah itu video, entah itu gambar, itu kan si platform bakal menilai konten lu bagus nggak? Shareable nggak? Kalau konten lu bagus, shareable, bakal dikasih reach yang tinggi. Bener nggak? Dikasih rate yang tinggi, dari situ pasti ya ada orang-orang yang nyangkut kan, bener nggak? Dan karena gratis, ya kita nggak keluar duit, jadi ya kita nggak ngitung-ngitung juga. Tapi ketika kita ngomongin bayar, gitu ya, itu kan trafficnya tuh gimana kita, bener nggak? Lo keluar 200.000 sama keluar 1 juta, ya beda dong dapat trafficnya, bener nggak? Di sini kan kita beli, kita bayar supaya pesan kita disampaikan. Nah di sini salah satu yang paling penting adalah angle kalian dapat nggak, gitu, konten kalian tepat nggak? Karena kalau dari yang gue alamin ketika jalanin iklan gitu ya, kayak kita dimana kayaknya udah ngabisin sekian puluh miliar yang dibakar di iklan gitu kan. Nah, kita tahu kalau ternyata yang bikin bagus atau jelek itu ya bener-bener ya menarik gak sih temanya gitu. Karena gini, lo bayangin contoh gini, gue mau ngiklan ini, pemilu, pilihlah presiden A di hari ini sekarang. Yang dimana pemilunya udah lewat. Next pemilu 5 tahun lagi, men. Yang artinya kalau misalnya gue bakar duit segede apapun nggak akan imbas kan, bener nggak? Udah mah pemilu aja udah susah diiklanin, ditambah udah lewat momen yang udah nggak ada gitu loh, udah susah gitu kan. Sama juga misalnya lo iklanin satu produk, yang produk itu tuh ya udah mah nggak laku, susah lagi nyari angle-nya, bener nggak? Lebih susah lagi kan. Nah bakal lebih gampang ketika kita mengiklankan sesuatu yang tepat gitu ya. Nah gimana buat bikin tepat? Karena setiap produk tuh sebenarnya bisa dibikin tepat. Nah cara pertama adalah gini, lo pilih maksimal 3 USP atau keunikan produk kalian yang pengen dikasih tahu. Misalnya nih kayak lo jualan baju. Bajunya tuh uniknya apa sih? Apa jangan-jangan baju gua ya biasa aja sih. Sama aja. Baju di pasaran juga ada, sama kayak baju di pasar baru, Tanah Abang. Bedanya apa? Lebih murah? Enggak. Bedanya apa? Bahannya bagus? Enggak juga. Sama aja. Cuma belinya di gua aja gitu kan, kayak ya kenapa orang harus beli gitu loh, nggak ada keunikannya gitu. Maka dari itu coba kalian gali dari produk kalian sesuatu yang memang itu tuh unik dan bikin orang tuh ngerasa gue butuh nih. Misalnya contoh ya, kalau bajunya anti bau. Nah karena ada orang-orang tertentu yang mungkin punya bau badan lebih lebih semerbak gitu ya. Jadi ketika mereka dikasih baju yang anti bau, kalau lu nyampe mereka ngerasa, hah serius nih, jadi gue nggak bau dong. Nah kan bisa jadi mereka tuh lebih tertarik. Atau misalnya karena baju gua ini setiap dipakai anti kusut, selalu rapih. Nah, buat anak-anak kosan yang mungkin lagi kerja, terus bajunya selalu kusut, wah, gue nggak usah nyetrika, gue nggak usah ngelondri, misalnya. Itu adalah sesuatu yang tepat gitu loh. Dan angle ini juga yang perlu diingat adalah setiap USP ini, nah ini harus cocok sama siapa gitu. Kayak tadi gue bilang, baju anti bau misalnya. Anti bau mungkin kalau buat orang yang aktif, orang yang sering kemana-mana, orang yang menarik. Tapi kalau baju anti bau buat orang yang masuknya basicnya badannya emang udah nggak pernah bau, selalu wangi gitu kan, dia bakal berpikir, perasaan baju gue semua, baju juga gue nggak bau gitu, orang gue nggak bau, bener nggak? Ya, baju anti kusut buat mungkin orang yang nggak peduli sama kusut sama enggak,
Dia kagak peduli, so what? Di situ lu perlu gali nih, USP-nya apa dan mau ke siapa. Gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, nah yang kadang perlu disadari juga ketika kita bikin iklan adalah jangan sampai iklan kalian itu USP-nya banyak banget sampai over information. Maksudnya apa? Sekarang gini, contoh, yang perlu kita sadar adalah tugasnya iklan di TikTok nih, itu kan sebenarnya cuma buat ngetop orang buat datang. Datang ke mana? Datang ke toko, datang ke landing page, buat lihat. Ngerti nggak? Informasi detail nanti di situ. Jangan sampai kalian bikin video 2 menit, videonya detail banget ngebahas, oh ini sejarahnya gimana, silsilahnya seperti apa, ininya seperti apa, ini seperti apa. Masih orang jadinya tahu semua. Tapi orang udah nggak menarik lagi, betul tuh mau klik mau beli. Kebayang nggak? Jadi iklan tuh sebenarnya sesimpel kayak gini. Kalau lu lihat di pinggir jalan, ya suka ada orang misalnya nawarin brosur, nawarin selebaran, iklan tuh cuman tugasnya itu doang. Stop dulu dong bentar. Kan suka ada nih kayak yang kakak-kakak jualan apa tuh kartu kredit dan teman-temannya kan. Kakak boleh pinjamin waktunya sebentar. Nah, tugasnya itu cuma stop, diem. Nanti si kakak cerita. Nah, kalau udah duduk, nah di situ tuh dia main panjang-panjangan, bener nggak? Nah, cerita ini bagus begini, dapat koper, dapat ini, dapat itu dan lain sebagainya. Ayo dong kakak buka aja rekeningnya murah kok cuma segini, nanti dapat cashback segini, bla 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 bla. Dan yang tadinya dia ngomong cuma 2 menit, Anda membuang waktu setengah jam bersama orang itu dan Anda keluar duit. Nah, tugas iklan bener-bener mirip kayak gitu. Jadi kalian pendek aja, kayak mungkin cuma 15 detik, 20 detik, nggak usah terlalu banyak informasi. Tujuannya adalah narik perhatian, udah narik perhatian, ajak dia ke, ya terserah kalian mau jual di mana. Mau jual di shop Tokopedia, mau jual di landing page, mau jual di website, terserah. Setelah itu, sok jualan. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah pastiin ada CTA juga. CTA itu apa? Ya ajakan buat, hey, lu kesini dong. Karena gini, kalian bayangin ya, misalnya kalian udah ngiklan, sering banget sih gue ngeliat kayak gini. Iklan, ada iklannya menarik tapi nggak ada CTA-nya. Ya udah cuma tahu doang. Oh oke. Sirup marjan itu keluarnya cuma ketika lagi lebaran misalnya. Oke, kita tahu, selesai gitu. Nah, tapi sering juga gini, bayangin kalau di offline ya, misalnya kayak ada yang ini ya, SPG atau SPB. Kakak bisa minta waktunya sebentar, yuk di ini gitu kan, udah diajak, oke, gimana? Si SPB-nya itu nggak ngajak duduk, nggak ngajak ngobrol. Saya cuma mau cerita ini kan, hilang orangnya bener nggak? Oke, udah beres kan lo ngomong? Bye. Nggak dapat perhatian, nggak dapat transaksi. Tapi harusnya kan diajak ngomong, ayo kak, sini kita duduk dulu ya, biar enak. Kak mau minum dulu. Oh, jadi dari tadinya mau pergi cepet nggak enak kan duduknya karena dikasih minum gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dikasih landing page dulu, dikasih icip-icip dulu value-value banyak gitu kan dari landing page kalian. Nah, dari situlah baru kan mereka cerita, mereka jualan dan itu yang bikin orang laku. Jadi sebenarnya gini ya, dari iklan untuk ngobrol itu banyak faktornya, tapi biasanya ini faktor sederhana yang bakal bisa bikin game jadi makin panjang, gitu kan. Nah, sekarang gue pengen tahu nih, dari iklan kalian, biasanya masalahnya di mana? Masalahnya sih nggak jauh dari 3 itu biasanya, apakah kontennya atau eksekusinya, gitu kan. Nah, dan buat kalian yang masih bingung, atau misalnya masih butuh berbagai bantuan seputar Shop Tokopedia, TikTok Seller, affiliate, ataupun ads, coba tulis di kolom komentar.